Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kali ini? Baik, sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu ketenaga kerjaan. Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu memahami pengertian ketenaga kerjaan. Sedangkan yang kedua, Ibu harap kalian mampu mengklasifikasikan tentang jenis-jenis ketenaga kerjaan. Baik, kita langsung lanjut aja ke dalam materi. Berbicara tentang ketenaga kerjaan tentunya sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat sistem ketenaga kerjaan berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dijelaskan sebagai berikut. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu ada sedikit video untuk melatih keaktifan kalian dan agar kalian lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran pada kali ini. Baik, ikuti dan dengarkan gerakan yang ada di samping. Baik, kita langsung lanjut aja ke dalam jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat kerjanya. Di sini, tenaga kerja dibedakan menjadi 2 anak-anak. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Yang kedua ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya seperti manajer, direktur, dan konsultan. Selanjutnya adalah tenaga kerja yang berdasarkan keahliannya. Di sini tenaga kerja dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalkan dokter, pengacara, guru, dosen, polisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya tukang masak, montir, penjahit, dan pelukis. Yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan latihan maupun pendidikan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Misalkan pesuruh,
kuli bangunan, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Di sini masih dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Contohnya seperti karyawan di bagian produksi. Selanjutnya adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat langsung ke dalam proses produksi. Contohnya tenaga kerja di bagian penjualan, marketing, maupun periklanan. Setelah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan, semoga kalian lebih memahami tentang apa itu ketenaga kerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Ibu akan sedikit memberikan review tentang pembelajaran kita kali ini. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah, atau setelah masa kerja. Sedangkan jenis-jenis ketenaga kerjaan dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama berdasarkan sifat kerjanya, yang kedua berdasarkan keahliannya, dan yang terakhir berdasarkan hubungannya ke dalam proses produksi. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semoga penjelasan Ibu dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.